Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Seperti biasa, hari Selasa, hari yang penuh dengan semangat, tanggal 24 Februari 2026. Kembali lagi kami dari Amarket memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya, karena kami ingin supaya rekan trader ada sedikit pegangan sebelum nanti mencoba untuk menganalisa sendiri atau mencoba untuk mengambil posisi dalam perdagangan hari ini. Oleh karena itu kami selalu setia hadir untuk Anda semuanya. Rekan trader, seperti biasa memasuki hari yang sangat luar biasa ini, sebelum kita masuk di analisa-analisa harian kita maupun masuk di tema harian kita, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Kalau rekan trader lihat untuk perdagangan hari kemarin sudah sangat jelas. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika mencoba untuk mencapai level tertinggi. Sekarang dia mencoba untuk mencapai level 98. Kemarin dia terbang hingga 97.538. Walaupun sedikit terkoreksi dan menutup perdagangan di seputaran 97.434. Sedangkan untuk Euro USD, seiring dengan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, membuat pasangan mata uang ini sedikit terkoreksi dan menutup perdagangan di level 1.17833. Begitupun juga untuk pound sterling, kita lihat pound sterling pun juga agak sedikit melemah, walaupun secara garis besar kemarin dia naik hingga level 1.35339. Bagaimana untuk gold? Gold kemarin luar biasa sampai luar binasa. Luar biasanya adalah dia terbang tinggi rekan trader hingga menembus level 5251, dan hari ini lebih luar binasa lagi, naik hingga 5251. Ya, kemarin 5236, hari ini 5251, tapi agak sedikit jatuh bebas terjunnya menembus level 5144. Apakah dia bisa kembali lagi ke level 5200? Kita akan saksikan hingga malam nanti. Dan untuk USD Jepang, wow, USD Jepang luar biasa, baru saja tongkat Musa yang sangat luar biasa rekan trader. Waduh, ini tongkat Musanya tinggi banget, setinggi Gunung Himalaya. Kita lihat rekan trader kemarin, ya prinsipnya kemarin dia bergerak naik turun, sempat turun di level 153.999. Dia naik juga di 155.022 dan menutup perdagangan di 154.692. Barusan aja benar-benar tongkat Musa membelah Gunung Himalaya untuk USD Yen Jepang. Apakah yang terjadi? Kita akan lihat bersama-sama. Oke rekan trader, ini yang terjadi pada perdagangan di hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari akan selalu ada ulasan-ulasan tentang apa yang terjadi di pasar. Dan untuk hari ini kita akan sedikit mengulas, ya kita kembali mencoba lagi mengulas tentang indeks dolar Amerika. Tapi indeks dolar Amerika yang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan gold, emas. Tema yang saya angkat hari ini adalah penguatan dolar Amerika penghalang bagi emas. Nah ini dia rekan trader, penguatan dolar Amerika sekarang sedikit menjadi penghalang bagi emas. Kenapa saya bilang hal tersebut? Rekan trader bisa lihat di platform bagaimana dolar Amerika hari ini dan hari kemarin pun juga dia menguat sangat signifikan. Rekan trader lihat hari ini dia kembali mencoba level 97.608. Apakah dia bisa sampai ke level 98? Nah, kita akan lihat bersama-sama rekan trader, dan saya ingin sedikit mengutip ya beberapa analisa yang ada di jagat maya hari ini. Ini salah satu analisa yang coba saya baca buat rekan trader ya di FX Street ya, tentang indeks dolar Amerika naik hingga menuju ke 98 meskipun ketidakpastian perdagangan meningkat. Di sini secara garis besar dikatakan bahwa indeks dolar Amerika mungkin melemah saat investor asing menghindari aset-aset dolar di tengah meningkatkan ketidakpastian perdagangan. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pemerintahan Trump mempertimbangkan tarif keamanan baru pada 6 industri setelah Mahkamah Agung membatalkan beberapa tarif. Di sini kita bisa lihat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika mengukur nilai
mengalami penguatan yang sangat signifikan selama 2 hari. Dia berada sekitar 97.80, dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa para trader pasar kemungkinan akan memantau 4 minggu perubahan tenaga kerja EDP yang akan dikeluarkan rekan trader kalau nggak salah minggu ini ya. Dan secara garis besar juga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini karena secara garis besar pemerintah Amerika ini sedang mempertimbangkan tarif keamanan baru. Di sini kita bisa lihat rekan trader, ketidakpastian yang terjadi pada dolar ini membuat dolar tetap waspada rekan trader. Walaupun dia naik, tapi dolar pun juga tetap waspada. Kita lihat sangat diperhitungkan ini adalah bagaimana di saat kejadian yang terjadi, Mahkamah Agung membatalkan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Ini membuat dolar sebagai suatu aset safe haven kembali menjadi aset utama yang memang dilirik rekan trader, sehingga kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika pun juga mengalami penguatan yang signifikan. Kita bisa lihat bagaimana menguatnya dolar Amerika menuju ke 98, dan ini juga tidak bisa dilepas juga dengan sikap hawkish yang diambil oleh The Fed pasca FOMC, rilis FOMC minggu lalu rekan trader. Sikap hawkish ini memberikan suatu tanggapan bahwa memang dolar Amerika ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk menguat rekan trader. Sikap hawkish ya rekan trader. Dan kita lihat juga belum ada satu kesepakatan yang ada di The Fed, sehingga peluang untuk sikap hawkish masih tetap ada, walaupun sikap hawkish masih tetap ada, walaupun peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga masih tetap ada. Ada beberapa sikap yang ada para pejabat The Fed yang terbelah, sehingga membuat apa yang terjadi ini rancu, sehingga memberikan suatu kekuatan terhadap dolar Amerika. Tapi secara garis besar dolar Amerika ini dia mengalami penguatan, itu imbas ya perdagangan yang terjadi rekan trader, kisru perdagangan, kisru Donald Trump dengan Mahkamah Amerika. Tapi ingat rekan trader, Donald Trump belum mencoba untuk memberikan tarif, karena dia akan mencoba memberikan tarif. Kalau ini terjadi ya akan menjadi tanda tanya berat buat dolar. Dolar bisa tertekan, dan ini akan menjadi impact buat emas ke depan. Sehingga kini kita bisa lihat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada dolar menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sementara, karena biar bagaimanapun juga Donald Trump ingin supaya dolar itu dikontrol, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oleh karena itu bagaimana supaya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi? Ya tidak terlalu tinggi, ya mau tidak mau dia akan mencoba supaya suku bunga harus ditekan. Dan suku bunga yang harus ditekan itu harapannya cuma ada di Gubernur Sentral Bank Amerika yang baru, ya, yang terpilih, Kevin Warsh. Ya Kevin Warsh saya nggak tahu udah terpilih apa belum, tapi baru diumumkan, dicalonkan ya. Masalah terpilih apa tidak kita belum tahu ya, belum ada kepastian. Tapi calon kuatnya si Kevin Warsh. Walaupun demikian, melihat track record Kevin Warsh yang tidak terlalu dovish banget, dia juga sangat hawkish juga rekan trader. Ini juga sudah benar-benar diantisipasi oleh Donald Trump untuk mencoba untuk menekan posisi dia ini apabila dia tidak melakukan kehendak seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pasar sekarang terbelah. Awalnya pasar menilai bahwa pemangkasan tingkat suku bunga selama tahun ini sebanyak 2 kali. Tapi ada sentimen-sentimen yang menyatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga pada tahun ini sebanyak 3 kali. Kemungkinan besar suku bunga itu akan dipangkas sekitaran bulan Juni atau Juli. Dan itu sudah real. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Gubernur Sentral Bank Amerika yang baru sudah dilantik rekan trader. Kalau untuk sekarang, selama ada Jeremy Powell sampai nanti bulan Mei, kemungkinan akan sulit. Pertemuan tanggal 18 fix tidak akan dipangkas. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa kekuatan emas untuk naik ke posisi lebih tinggi itu kemungkinan besar sedikit memiliki tantangan rekan trader. Kecuali dalam minggu ini Amerika menyerang Iran, nah itu lain rekan trader. Lain, emas pasti akan naik luar biasa. Tapi selama ini kalau kita lihat ya pergerakan gitu-gitu aja, Amerika gertakan doang rekan trader, tapi nyerang yang si tinggi kagak. Nah intinya gitu ya. NATO not action talk only. Nah ceritanya seperti kayak gitu rekan trader ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa emas masih tetap punya peluang naik ya. Dari kemarin saya bilang akan sampai ke 5.100 sudah terjadi. Sekarang dia mencoba ke 5.200. Nah hari ini agak sedikit tertekan pun juga itu sangat wajar ya. Tapi sekali lagi penguatan yang terjadi pada dolar Amerika ini, sekali lagi saya bilang bahwa impas kisru yang terjadi
di perdagangan Amerika Presiden Amerika dengan Mahkamah Agung, sehingga membuat dolar Amerika pun juga sebagai aset safe haven diincar dan memang membuat dolar Amerika naik, dan ini pun juga membuat emas naik rekan trader. Tapi untuk sekarang ini dia sedikit tertekan rekan trader, dan kita akan lihat ke depan. Kita akan lihat ke depan apa yang akan terjadi, tapi kisru ini akan terus berlanjut dan ini pun juga akan memberikan suatu penguatan yang sangat luar biasa untuk emas. Emas masih tetap rally. Trennya masih tetap tren untuk naik rekan trader. Kalaupun terjadi koreksi itu adalah bumbu-bumbu kecil, revolusi-revolusi kecil, riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi trading yang besar. Tapi secara garis besar emas masih tetap punya peluang naik. Minimal sekarang dia tadi udah sampai di level 5.100 lebih, walaupun udah sampai ke 5.215. Sekarang ada sedikit tertekan itu wajar, tapi peluang untuk naik itu akan sangat luar biasa dan akan konsisten naik itu setelah resmi siapa gubernur sentral bank yang baru, dan resmi gubernur sentral bank baru itu memangkas tingkat suku bunga, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pergerakan emas yang sebenar-benarnya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang saya langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sangat kuat pergerakannya. Peluang untuk menguat masih tetap besar ya, mencoba sampai ke 98, tapi menurut saya hari ini ya dia sampai level 97 aja, nggak sampai 98, 97.726 lah menurut saya level tertinggi, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga ada gerakan tambahan, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali lagi ke level terendah di seputaran 97.434. Intinya hari ini gacor-gacornya indeks dolar Amerika, tapi masih masuk di level 97. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD kita bisa lihat bahwa Euro USD sepertinya ya peluang untuk melemah masih sangat besar untuk Euro USD, tapi serangan balik pun juga masih tetap ada. Saya memprediksikan bahwa Euro USD ini peluang untuk melemah masih tetap besar hingga level terendah, malahan kalau saya bilang ya pelemahan itu bisa sampai di level 1.17601, tapi tetap juga terus waspada karena dia bisa kembali naik lagi hingga level tertinggi di 1.17921. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat bersama-sama pound sterling. Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, rekan trader, kita lihat bahwa pound sterling secara garis besar ya, pound sterling masih tetap di bawah lindungan bearish ya, tapi peluang bullish masih tetap besar ya. Analisa saya kalaupun memang dia bearish rendah-rendahnya ya dia mungkin hingga bisa sampai ya, sabar saya lihat dulu. Nah, inilah. Dia bisa menuju 1.34583, walaupun hati-hati bahwa pembalikan arah bisa aja merubah arah semuanya dan kembali lagi dia naik ke posisi yang lebih tinggi hingga level 1.35067. Nah, sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat pola pergerakan terjadi pada gold hari ini. Gold hari ini pergerakannya sangat luar biasa ya. Luar biasanya itu dia sempat naik hingga level 5251, tapi agak sedikit tertekan rekan trader. Tapi cara garis besar saya mau bilang bahwa gold hari ini kita akan lihat, kalau memang hari dia ini tidak bisa menembus sampai level 5191 atau 5200 ya, 5208 sini dia akan jatuh rekan trader. Dia akan jatuh itu bisa sampai 5071, malahan keluar dari 5100. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa gold masih punya peluang untuk naik ya. Tapi untuk hari ini saya bisa bilang bahwa hati-hati, pelemahan pun juga masih tetap ada. Gold pun juga masih bisa melemah rekan trader. Analisa saya dia bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 5106, walaupun saya tetap optimis bahwa sabar, saya lihat dulu. Saya tetap optimis gold masih bisa naik rekan trader hingga level maksimumnya itu di seputaran ya, masih bisa naik rekan trader 5279. Intinya 5200 masih tetap akan dicoba. Masalah sampai apa tidaknya itu ya nanti kita lihat aja, tapi secara garis besar peluang untuk naik masih tetap ada. Dia akan mencoba kembali lagi ke 5251, walaupun peluang untuk melemah sangat besar hingga 5106.
Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Nah ini dia. USD Yen Jepang barusan memang gacor luar binasa. Naik rekan trader. What happened now? Nah ini dia, kita bisa lihat. Ya menurut saya dia setinggi-tingginya mungkin dia udah sampai di level paling tertinggi ya hari ini. Walaupun coba kita lihat dulu pantau. Wah ini artinya kalau dia masih bisa naik lagi ya tinggi ini. Nah di sampai sinilah. Nah oke, kalaupun dia masih ingin naik lagi, yang analisa saya dia akan sampai di 156.228. Dan hati-hati bahwa serangan balik mendadak pun juga masih bisa saja terjadi, dan dia bisa kembali lagi ke level semula itu di seputaran sinilah. Nah, seputaran 155.354. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, sedangkan untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa hari ini kalender ekonomi yang coba kita tawarkan buat rekan trader ya, kesannya penjual gitu tawar, padahal sebenarnya kalender ekonomi udah ada hari ini. Kepercayaan konsumen pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan lupa hari ini banyak sekali pidato-pidato yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Dari pukul 21.00 Bostik, lanjut lagi ke Phil Collins. Wah, Phil Collins jadi penyanyi, sekarang berubah dia jadi gubernur Sentral Bank Amerika, rekan trader, pejabat The Fed sekarang Collins. Habis itu ada Waller, Christopher Waller, ada Cook. Wah ini Cook ini dulu kalau nggak salah penemu benua Australia ini ya, Stephen Cook. Nah ini rekan trader 21.00 jam 9 sampai jam 10 akan ada pidato-pidato dari para pejabat The Fed. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, mari bergabung bersama Amarket, broker terbaik yang selalu melayani Anda semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa yang penuh dengan sukacita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader, semangat terus, analisa terus, dan kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.